Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Cakadola Tutorial. Ya, kali ini kami ingin sekali menyampaikan sebuah tutorial yang sangat-sangat basic sekali. Jadi tutorial yang sangat umum dipakai di dalam dunia kerja. Ini biasanya digunakan oleh para praktisi yang terkait dengan engineering, quality, bahkan juga bagian improvement ataupun production sendiri. Ya. Dalam proyek-proyek kecil seperti ini, kita biasanya dilatih untuk melakukan analisa ya terhadap sebuah data. Misalkan data ini akan dianalisa untuk melihat perbandingan antara informasi ya atau mungkin proyek sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu sangat tepat sekali kalau kita di sini menggunakan sebuah grafik yang bisa membaca perbedaan yang cukup signifikan, yaitu dengan grafik yang tepat yang disebut dengan radar chart ya. Jadi ini ada juga yang menyebut sebagai spider chart ya, setahu kami. Jadi sekarang kita mau melatih dulu bagaimana cara membuat grafik berupa radar chart ini. Oke teman-teman, mungkin teman-teman perlu mengetahui sedikit ya cara membaca daripada grafik ini. Nah, ini adalah misalkan begini ya. Di sini kita membuat sebuah survei kepuasan pelanggan. Misalkan ada sebuah lembaga pendidikan atau mungkin lembaga kursus yang ingin mengetahui survei kepuasan, tingkat kepuasan daripada siswanya atau mahasiswanya ataupun peserta kursusnya ya terhadap sebuah lembaga tersebut, di mana akan ada perbandingan sebelum dan sesudah. Ya, ini pasti ada sebelum dan sesudah ya. Seperti ini karena untuk membandingkan. Misalkan di sini adalah materi yang diberikan ya berupa video seperti misalkan Microsoft Access dan seterusnya ya, sampai di bawahnya ya. Ya, sampai seterusnya sampai ke bawah ada 16 video misalkan. Kemudian di sini masing-masing peserta yang akan ikut di dalam survei itu diberi skala seperti ini ya. 0 sampai 50 sangat buruk, 51 sampai 60 buruk, 61 sampai 70 cukup, 71 sampai 80 baik, 81 sampai 90 sangat baik, 91 sampai 100 memuaskan. Kalau lebih demikian. Jadi di sini harus kita buat skalanya ya. Jadi untuk memberikan sebuah penilaian maka harus ada kriterianya ya. Ini kriteria bisa dibuat sendiri oleh ownernya atau yang membuat pemilik proyeknya. Nah, di sini misalkan harus ada pembanding ya. Pembanding artinya adalah sebelum dilakukan perbaikan atau kondisi saat ini atau sebelum ini adalah kondisi saat ini, yang mereka diberikan survei. Kemudian masing-masing itu nanti diambil rata-ratanya misalnya. Ya, ini adalah survei misalkan diambil misalkan 1000 orang 100 orang seperti itu misalkan. Kemudian diambil nilai rata-rata daripada penilaian yang mereka berikan. Contohnya adalah ini ya, sebelumnya adalah seperti ini. Misalkan ada 100 orang, kemudian dikasih rata-rata sekian ya, 60 misalkan ya. Ya, kemudian dikasih kemudian masing-masing udah mengisi surveinya, kita buat tabel seperti ini saja ya. Tabel dari B sampai F ya. Dari B sampai kemudian datanya di sini kita beri nomor, video, jadi nilai sebelum dan sesudah, rating sebelum dan sesudahnya ya. Misalkan contohnya adalah perbaikan video pada tutorial. Nah, setelah kita mendapatkan ini survei pertama, kemudian artinya nanti di sini akan terbaca inilah yang pertama ya. Inilah survei pertama. Nah, ini adalah survei pertama akan terbaca di sini. Kemudian untuk melihat apakah dia ada improvement, tentu saja di sini kita bisa akan melakukan survei kedua. Ini sesudah ya. Sebelum dan sesudah. Nah, sesudahnya itu setelah misalkan ambil 100 orang sebagai pesertanya, kemudian diambil rata-ratanya, nilai rata-ratanya, kemudian kita masukkan ke sini. Ya, kalau bisa adalah orang yang sama juga ya, biar itu lebih tepat ya. Kemudian di sini akan kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, dari radar chart ini artinya bahwa kalau kita melihat survei kepuasan pelanggan, itu artinya kalau dia lebih lebar daripada atau berada di luar daripada survei yang pertama, nilainya artinya dia lebih besar. Otomatis artinya ada perbaikan ya.
Sebaliknya kalau dia menyusut ya, misalkan dia berada di dalam, berarti ratingnya adalah menurun. Artinya video atau perbaikan pada modul tutorialnya itu dianggap tidak memuaskan atau bahkan lebih jelek daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu kita di sini diberikan kesempatan untuk melihat ya secara gamblang, secara mudah ya. Ya, dia memang dalam seperti angka seperti ini juga bagus, tapi untuk visualisasi itu akan lebih mudah melihatnya dengan cara grafik yang benar. Nah, dalam hal ini adalah kita sudah sepakati kita akan membuat radar chart ya. Oke ya. Jadi begini cara melihatnya, bahwa artinya contohnya misalkan kita ambil di sini ya. Di titik ini adalah Microsoft Access ya, sebelum ya. Itu mempunyai nilai 60. Kemudian setelahnya mempunyai nilai 90. Otomatis artinya ratingnya naik dari 60 ke 90 ya, artinya ada perbaikan sebanyak 30 poin ya, seperti itu kurang lebih. Dan juga demikian juga selanjutnya di di video-video selanjutnya yang ada di sini ya, yang ada di sini yang di kolom C. Oke teman-teman, saya tidak jelaskan lagi untuk membuat seperti ini. Saya rasa cukup mudah ya, karena membuat tabel seperti biasa. Kemudian di sini kalau mau lihat improvementnya, tinggal kita kurangin saja. Formulanya adalah ini ya, sesudah dikurangi sebelum ya, sudah ada copy ke bawah ya. Oke, sekarang bagaimana cara membuat grafiknya ya. Grafiknya sangat mudah. Kita sorot dulu seperti ini semuanya sampai 16 ya. Oke, kemudian kita di sini insert, kemudian kita pilih di sini recommended chart. Kemudian di sini all chart ya. Kemudian kita masuk ke dalam radar. Oke. Kita bisa memilih yang seperti ini, yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, kita pilih ada angkanya ya. Oke. Kapan teman-teman? Nah, oke seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Sudah jadi teman-teman ya. Nah, di sini sudah langsung ya, karena tadi title-nya jangan lupa title-nya ini disorot ya. Saya kasih warna yang berbeda. Ya, ini title-nya disorot ya di sini, sehingga ada mudah sebelum dan sesudahnya. Kemudian di sini chart title-nya tinggal klik, kita bisa ganti ya, survei sekarang ya, survei. Oke, kita ganti survei. Nah, gampang sekali teman-teman. Kemudian di sini angka-angkanya sudah muncul ya, sudah muncul. Kemudian di sini kalau misalkan mau dihapus juga bisa ya. Jadi untuk menghilangkan ini apa namanya ya, data yang mungkin akan menurut kita tidak begitu penting ya. Oke, kemudian untuk ininya juga bisa kita rubah skalanya ya. Kemudian di sini kita bisa merubah skala yang ada di radar atau apa istilahnya, atau aksisnya ya. Jadi di sini kita ubah skalanya, kemudian kita rubah di sini. Mana tadi ya, format grid lines ya. Oke, kembali lagi sini, format axis. Nah, di sini kita ganti misalkan skalanya dengan 15 ya. Kita coba. Nah, dia akan berubah ya teman-teman. Nah, ini skalanya menjadi 15 ya. Jadi kalau di sini misalkan datanya terlalu sempit ya, kita bisa merubah dengan yang lebih besar. Demikian juga untuk hurufnya, warnanya kita bisa rubah fontnya seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa rubah dengan bold ya, di sini mengaktifkan, tergantung nilainya berapa yang mau diberikan angka-angkanya ya, sehingga di sini akan memudahkan kita di dalam melakukan apa istilahnya analisa ya. Kemudian di sini juga istilahnya garis-garisnya kita bisa rubah dengan warna-warna yang lain ya, kan seperti ini dengan warna ungu, sehingga nanti memudahkan kita untuk melakukan analisa. Nah, di sini juga sama, kita bisa lakukan perubahan besar hurufnya. Sini juga kita bisa dengan mengubah seperti ini. Nah, jadi di sini cukup jelas ya. Ya, jadi ya di sini juga bisa kita filter teman-teman ya. Ini udah saya filter, lakukan filter dengan melakukan
sini ya, melakukan data filtering seperti ini ya, sudah ada filter datanya ya. Tadi saya udah filter di sini, filter seperti ini. Kemudian kita bisa lihat data mana saja yang ingin kita tampilkan seperti ini ya, dia akan otomatis berubah ya. Kemudian kita bisa filter di sini, tambahkan lagi, kembalikan ke yang tadi ya. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman cara membuat survei dengan menggunakan apa istilahnya, radar chat ya. Demikian teman-teman tutorial kita kali ini. Kita akan lanjutkan dengan membuat sebuah bar chart. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like dan subscribe dan juga share dan juga komen, sehingga nanti kami bisa mengetahui keinginan kalian untuk tutorial selanjutnya. Oke, demikian teman-teman, jangan lupa selalu belajar dan semoga berhasil.